back to our channel 2 Eble dengan Eble 2 dan Eble 1. Oke, Eble 1. Hari ini kita akan membahas apa? Tentang Blackpink. Blackpink ya, edisi kedua, Inspire. Ya, ini berdasarkan request ya, banyak yang minta dan momennya juga tepat ya, kenapa enggak, why not. Nah, untuk misalkan yang kalian request-requestnya belum kita upload, itu tenang saja, insya Allah kita akan memenuhi akan mengeksekusi permintaan Anda para fans kami tercinta, terkasih, tersayang. Baiklah, kita lanjutkan ke video ini, bagaimana tentang Blackpink-nya. Oke, Blackpink apa yang akan kita bahas? Kita kali ini, edisi kali ini khusus tidak akan membahas tentang asmara Blackpink. Ya, kita tentang karirnya ya, aja. Sama kita nggak akan bahas satu persatu Blackpink karena itu sudah pernah di video tentang Blackpink dan kita juga punya video-video individual. Kayak kemarin kita punya video tentang siapa? Rose, Lisa, dan nanti akan menyusul Jennie juga, member-member yang lain. Ya, member-member yang lain. Dan boy band, girl band yang lain juga akan kami begitu. Kami senang memperlakukan sama rata. Oke lagi. Ya, baiklah. Kita mulai saja sesi ini. Sinyal Anda bagaimana? Oh, sinyal saya alhamdulillah ya. Sudah isi kuota lagi? Oh, sudah diisi lagi full time? Ya, insya Allah pas. Pas. Nah, Blackpink ini comeback terbarunya yaitu bulan Juni ini. Bagaimana Anda melihat Blackpink ini? Menurut penerawangan saya, bahwa dengan comebacknya Blackpink ini, yang kita tahu kita semua ini bahwa Blackpink ini sudah mendunia. Iya, betul. Ya, dengan lagunya yang pertama debut loh. Itu yang paling terkenal ya? Iya, tidit. Nah, itu sukses. Nah, dengan comebacknya ini, dengan yang tadi judulnya itu, Are You Like That? Insya Allah juga akan sukses, tapi tidak sesukses si Dudu atau sukses kayak Kill This World. Nah, segitulah. Oh, lumayan sukses juga berarti ya, tapi memang tidak menjadi ikonnya. Kalau Dudu itu kan semua anak kecil juga kita tahu ya. Gitu. Oh gitu. Ya, itu faktor apa sih? Apakah popularitas mereka menurun? Tidak. Oh, bukan. Itu bukan karena faktor popularitasnya menurun, bukan karena apa-apa, itu kan memang di tengah pandemi ya. COVID-19. Dari tengah COVID ini entah kenapa mempengaruhi kepada debut para artis juga. Dan comeback ya. Dan para comebacknya juga. Comeback. Oke, lanjut. Oh, jadi itu memang COVID-19 ini berpengaruh ke segala sektor ya? Ke segala sektor, termasuk sektor hiburan. Ya, itu kan sektor hiburan ini. Oh iya, saya kedengarannya sektor kuburan. Aduh, maaf. Ini kan kuburan telinganya kata oh gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi comebacknya Blackpink ini sedikit di bawah level Dudu karena ada faktor COVID ya. Oh, seperti itu. Tapi gimana nih? Apakah lagunya ini akan memenangkan penghargaan? Kayak misalkan kalau di Korea itu ada kan tiap minggu itu yang per minggu itu music show yang akan ini lagu nomor 1 di Korea akan dikasih piala atau gitu. Itu akan dapat nggak mereka atau nggak juga? Kalau saya lihat sih dapat. Oh, dapat ya. Masuk chart juga. Nomor 1 juga. Itu di Korea atau dunia nih? Mostly di Korea. Oke, kebanyakan di Korea ya. Tapi di dunia juga ada kedengaran gaungnya ya? Tetap karena memang Blackpink sudah mendunia. Iya. Tinggal dipoles lagi, naik lagi. Cuma karena mereka sayangnya comeback di tengah-tengah COVID. Betul. Cuma dia itu kebijakan agensi ya. Mereka sudah memperhitungkannya. Iya, jadi memang mungkin goal mereka dikurangkan sedikit kali ya. Oke, seperti itu. Betul. Tapi apakah mereka juga akan memenangkan penghargaan music award yang asli gitu, maksudnya seperti kalau di Amerika tuh Grammy Award, di Korea ada namanya Mama gitu, bukan Bapak. Mama Lia. Mama tuh Oke, dapat Mama didapat Blackpink. Dapat. Oh, sudah dapat ya. Jadi memang Blackpink akan dapat penghargaan, sukses lagu nomor 1. Nah, apakah di dunia juga mereka akan mendapatkan penghargaan di kancah internasional? Untuk itu sepertinya tidak. Belum ya, mungkin tidak.
tahun ini kita akan ngebahasnya ramalannya tahun ini dan tahun depan ya. Tahun ini, bukan nanti di 10 tahun ke depan gitu. Nggak jauh banget gitu juga kalian. Iya, enggak ya. Nanti kita udah keburu tua. Oke, jadi seperti itu ya. Ini akan sukses, relatif sukses ya. Relatif sukses. Lalu kalau gitu kita bahas lagi Blackpink-nya nih. Bagaimana sih Blackpink secara satu grup ya, bukan secara individu ya. Kalau individu kita ada video-video individunya juga masing-masing. Ini sekarang satu grup ini grup Blackpink itu seperti apa? Apakah bermasalah ataukah oh enggak, ini biasa saja, atau akan terus berkibar tahun ini dan tahun depan, atau tiba-tiba bubar? Oke. Yang saya lihat Blackpink ini sangat-sangat berdisiplin tinggi. Ini semua anggotanya nih? Semua anggotanya, satu tim ya. Satu tim ini bersih. Bersih itu dalam arti apa? Rajin mandi? Ya, itu sudah pasti ya. Rajin cuci tangan ya ibu-ibu, bapak-bapak ya, dimanapun Anda berada. Ya, Blackpink ini bersih dari gosip-gosip yang miring, entah itu narkoba, entah itu dunia malam, entah itu dunia goib. Ini bersih sekali. Dunia goib apa? Tuyul. Emang di tengah kita nggak ada siapa-siapa. Serem. Oke. Terus juga disiplinnya tinggi ya. Jadwal latihan disiplin. Jadi nggak ada yang ngarep karena saya udah terkenal. Nggak boleh, nggak ada. Kalau ini lumayan galak ya. Ini apa karena agensinya ini? Agensinya juga. Pengaruh agensi ya. Jadi gini, kalaupun kamu telat ya, kamu sekadar aja nginep di studio. Iya. Waduh, segitunya. Digituin. Daripada telat, kamu nginep aja sekalian. Gitu, mau nggak? Enggak. Oh gitu ya, jadi akhirnya anggotanya juga sudah terbiasa disiplin. Dan memang taat. Merekanya taat beribadah. Taat dalam jadi nggak macam-macam gitu ya. Iya. Saya udah terkenal, saya tanpa agensi juga bisa, nggak kayak gitu ya? Enggak. Itu bagus ya sebenarnya. Mereka kompak nggak nih individunya ini, atau sebenarnya nggak apa misalnya gini, kedekatan mereka di TV itu sama seperti di luar kamera? Itu lebih dekat lagi ya. Oh, aslinya lebih dekat lagi. Jadi nggak ada percekcokan misalnya saya lebih beken, atau kenapa dia aja yang dikasih job? Nggak ada. Kenapa dia aja yang kasih baju gitu? Apa? Oh gitu ya? Jadi mereka memang asli berteman. Jadi asli berteman di luar dan di dalam kamera. Itu yang ditampilkan di kamera tuh sama seperti tidak hoax. Oh, tidak hoax, tidak bukan settingan kalian harus akrab ya. Jadi Blackpink sama kita nggak ada beda. Nggak ada bedanya kita itu ya. Nanti kita nyamain. Oh gitu. Jadi memang Blackpink secara keseluruhan satu tim tuh kompak, satu visi, satu misi. Satu misi, satu kelamin juga. Iya. Tapi bukan satu pacar kan? Tidak satu pacar, ya. Namanya berbagi pacaran. Iya, masih ada judul film Blackpink berbagi. Apa itu? Berbagi husband. Iya. Oke, jadi itulah Blackpink ya, mereka bersih ya. Memang aslinya mereka bersih. Jadi gini loh ya. Entah siapa pelatihnya mungkin ya, atau apa manajemen CEO gitu ya. Untuk mencapai kesuksesan itu perlu suatu pengorbanan dan perjuangan yang sangat tinggi. Mereka sudah mendapatkannya dan tinggal mempertahankan itu cenderung lebih sulit. Iya, ya. Itu terus di buku waktu saya SD tuh ada di bawah. Anda pernah SD ternyata ya. Oke, misteri terpecahkan bahwa pernah SD. Gimana kami dulu? Nah, jadi mereka digembleng untuk cara mempertahankannya. Makanya disiplin mereka itu luar biasa begitu. Oh gitu ya. Jadi jangan sampai semua pencapaian yang sudah dicapai saat ini itu runtuh begitu saja karena ketidakdisiplinan dan ketidakkompakan. Iya, tapi jadi betul-betul tiap hari digembleng. Ya, harus sadar ini, maksudnya sadar posisi ya. Iya. Harus mempertahankan itu begitu sulit. Dan mereka untungnya baik-baik ya, maksudnya mau gitu. Kan ada orang yang apa sih terus-terusan kerja. Gitu. Mereka nggak ada yang stres nih. Satupun nggak ada. Enjoy saja. Nah, ini kebetulan kita ngomongin yang Blackpink enjoyan ini. ada yang banyak ngomong gitu ya, banyak yang ngomong, oh ini yang di Blackpink itu sebenarnya yang dianak emaskan hanya Jennie gitu. Yang lainnya dianak tirikan karena Jennie dikasih solo, yang lain tidak dikasih solo. Ada ya kayak Lisa ada proyek, terus Jisoo ada proyek, tapi rata-rata bilangnya adalah Jennie dianak emaskan oleh CEO-nya. Ini gimana? Benar atau tidak?
Kalau saya lihat sih enggak. Artinya memang bukan Jennie tidak di anak mas kan? Tidak. Karena katanya ini ada gosip-gosip dari Jennie karena di anak mas kan, jadi dia bisa bersikap seenaknya di. Enggak ya? Enggak. Tidak ya? Jadi itu semua hoax. Itu semua hoax. Jadi sebenarnya mereka diperlakukan sama. Diperlakukan sama. Siapa yang mau memang berkarir di luar dan mengembangkan bakatnya sendiri-sendiri pun silahkan. Kalau momennya tepat, jadi jangan berbarengan sama Blackpinknya. Gitu. Ya. Jadi YG tidak mengkebiri gitu? Tidak. Nah, sekarang ada gosip lagi tentang Jennie ini kebetulan karena katanya ini berhubungan dengan gosip dia di anak mas kan. Katanya dia dianakmaskan oleh CEO atau mantan CEO YG yaitu yang Hyunsuk. Katanya itu malah gosip miringnya adalah Jennie menjadi simpanan di bank gitu ya. Nah kayak gitu itu benar atau tidak? Oke. Untuk disukain ya sama CEO itu pernah sempat disukai. Disukai dalam arti apa nih? Karena ambigu nih kata suka tuh ya. Misalnya saya juga suka siapa gitu rekan kerja atau apa, tapi bukan berarti naksir. Ini kalau suka atau ya naksir lah. Oh naksir. Sempat naksir. Kalau udah beristri itu sih. Ya begitulah. Tapi cuma si Jennie nggak mau. Jadi tidak ada hubungan dan itu bukan penyebab cinta yang tak bersambut. Tapi itu bukan penyebab Jennie dikasih solo. Tidak ya? Atau di anak mas kan? Jadi sebenarnya tidak ada ya anak mas? Tidak ada. Udah nggak ada sih anak mas dari dulu. Udah. Kawan jadul. Adanya pisang emas. Oke, jadi di Blackpink itu tidak ada yang dianak-emaskan, hanya saja proyek solo mereka disesuaikan dengan jadwal Blackpink ya. Nah, sekarang pertanyaan lagi, di antara Blackpink ini ada yang bertanya nih, kita rajinnya bertanya, ada bertanya di kolom komentar pernah ada yang nanya. Yang paling susah coba tanyakan apakah Jennie atau Lisa karena dilihat dari sekarang. Yang paling sukses ya. Nah, saya bukan berarti bilang yang Jisoo dan Rose itu NCT hampir. Saya tidak bilang Jisoo dengan Rose itu tidak sukses, tapi ini karena yang ditanyakan karena yang kedengaran gaungnya banyak fansnya, banyak digosipkannya, maksudnya diberitakan adalah Jennie dan Lisa. Ini ada yang nanya siapa nih akan terkenal akan sukses ya? Yang lebih sukses ya. Semuanya sebetulnya sukses. Blackpinknya grupnya sukses. Secara individu pun pada sukses. Cuman siapakah yang secara relatif ini akan lebih sukses? Jawabannya adalah Lisa. Oh Lisa. Ini sukses dalam arti apa? Dia banyak job atau lebih terkenal atau dia akan menjadi banyak job, dia akan menjadi lebih famous, dia akan lebih terkenal, banyak job dan fansnya lebih banyak. Jadi dia keluarkan karya apapun laku. Statistiknya pun akan bagus ya. Tapi ini bukan berarti Jennie tidak akan terkenal. Bukan begitu ya. Ini bukan berarti Jennie akan kalah pamor, tapi memang lebih sukses Lisa, ya, gitu ya, begitu. Oke, nah itu udah terjawab ya. Tapi apakah di antara semua member Blackpink memang Lisa yang akan lebih terkenal, paling sukses, atau masih kalah sama yang lain? Gimana? Tetap Lisa sih. Tetap Lisa ya? Iya. Lisa tetap mendunia. Ini mendunia atau cuma di Korea? Mendunia. Mendunia ya. Oke, itu sudah terjawab ya siapa yang akan lebih sukses di antara mereka kedua. Di antara mereka berdua. Oke. Nah, selanjutnya Blackpinknya sendiri untuk 1 tahun ke depan ramalannya. Nah, 1 tahun ke depan bagaimana? Apakah mereka ada proyek lagi, ada mengeluarkan album lagi atau apa? Secara individual boleh, secara grup boleh. Coba silakan dijawab. Kalau untuk proyek-proyek sih tetap ada, ya tetap banyak. Ini untuk grup atau individual? Untuk grup. Untuk grup pasti tetap banyak. Kalau misalkan individual sih proyeknya dimulai dari Jennie ya. Oh Jennie apa nih? Jennie Aditya. Jennie. Kita ngomongnya orang jadul. Ketahuan jadulnya. Enggak, ini Jennie ini apa proyeknya, lagu lagi kah kayak solo kemarin? Iya. Sekarang udah pindah ke Semarang, ke Jogja. Iya lagu lagi. Oh lagu lagi. Meledak nggak? Meledak. Oh akan semeledak Solo. Kurang sih. Lebih ke Solo. Lebih ke Solo. Dia ini arah mana? Kita nanya Iya. Oh gitu. Tapi ini kita udah pernah piknik tuh kayak gini. Kita udah terahlikan. Oke, jadi akan dimulai oleh Jennie, tapi ini singlenya akan sukses, tapi tidak sukses solo. Oke. Selanjutnya akan diikuti oleh
kurang tahu ya. Kurang tahu. Apakah Lisa ada proyek lagi tahun depan? Banyak sih, semua ya random ya, semua masih jadi misalkan Blackpink nih udah jadi udah bukan habis ya. Udah ada senggang ya, mereka garap sendiri-sendiri. Nah, si Jennie ini entah kenapa mungkin kalau misalkan jiwa dagang ya, jiwa dagang. Apa? Dagang online. Itu tuh tinggi, dia semangatnya tinggi gitu. Untuk apa, berkarir tuh dia lebih senang ya? Lebih senang, lebih mungkin dia merasa terbebaskan dari aturan-aturan berkelompok gitu ya. Dia lebih muncul gitu. Jadi udah jangan nunggu ntar udah sekarang aja. Bukan ada waktu gitu. Tapi ini bukan berarti karena Jennie dia anak mas kan? Bukan ya. Tapi karena memang ada peluangnya muncul. Peluang jadi memang misalkan ya udah gimana nih garap lagu, dia bisa cepet banget. Oh gitu. Dia memang berbakat. Iya berbakat dan nggak dientar-entar gitu. Sekarang aja ya, karena kesempatan tidak datang 2 kali mungkin itu ya bersedia. Nah kalau member-member lain seperti Jisoo dengan Rose, itu banyak entar-entarnya ya. Entar-entarnya. Apa terutama Rose nih? Ya. Dia kenapa ini? Apakah dia kan ada yang bilang dia anak tirikan atau enggak? Atau memang dia belum menemukan proyek yang cocok? Pribadinya aja sih, tergantung pribadinya. Oh gitu. Jadi Blackpink ini kalau individualnya, proyek individualnya tergantung mereka sendiri ya? Betul. Bukan di-cut sama agensi? Enggak ya? Oke, jadi itu udah meng-clearkan ya. Jadi member Blackpink itu tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada yang dianak emaskan. Walaupun kelihatannya di publik seperti itu. Ada sebenarnya tergantung dari pribadi mereka sendiri, apakah mau ngambil kesempatan ini atau tidak. Itu betul. Oke, ya. Itu dia tentang Blackpink, karir Blackpink. Kita kali ini memang khusus untuk karir Blackpink ya. Kalau misalkan kalian mau tahu masalah percintaan anggota Blackpink atau anggota girl band dan boy band lainnya mana secara individu ya, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kami akan membuatkan, insya Allah akan membuatkan video-video itu berdasarkan request. Yang paling banyak di request itu yang akan kami dahulukan. Kecuali kalau ada yang unik, gitu ya. Atau yang kalau bisa beda-beda ya. Misalkan A udah B, kita akan pindah ke yang B. Jadi misalkan kalau A udah kita terus di yang A lagi, di yang A lagi. Walaupun itu misalkan di request terus gitu ya. Karena kita kan nggak akan bisa di menu yang sama. Iya, kita kasih kesempatan untuk artis yang lain juga kita bahas ya. Masih banyak requestan yang belum kita upload, belum kita buat ya, karena kita juga kan orang eble. Iya, karena jadwal kami juga sama padatnya dengan jadwal Blackpink gitu. Kita Black Death. Megadeth. Iya ya, seperti itu. Jadi untuk kalian yang requestnya belum kami penuhi ya, jangan putus asa. Kami juga tidak putus asa. Kami putus cinta. Oke, guys, sekian dulu video tentang khusus Blackpink jilid 2. Kalau kalian mau lihat jilid 1 ada linknya di situ. Ya. Ini jilid 2-nya. Kalau mau lihat individunya juga ada linknya. Kalau belum ada linknya, belum muncul, berarti belum ada videonya. Belum ada. Iya. Masih dalam proses. Karena kami akan memproses semuanya ya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, boleh kalian tekan tombol like, share, subscribe, di komen. Oke, boleh. Ya apa lagi ya? Ya maaf kalau kami mudah teralihkan ya. Jadi kalau kami Black. Ya kami kan video ini hanya untuk menghibur. Jadi kami adalah wanita penghibur. Ya terima kasih banyak. See you again next time. Bye bye.